Sebanyak 4,5 juta pon kepiting raja berhasil ditangkap oleh nelayan Alaska pada tahun 2022 dengan nilai total mencapai 43 juta dolar Amerika Serikat. Mari kita telusuri proses di balik penangkapan kepiting yang luar biasa ini. Kepiting raja dikenal luas karena ukurannya yang besar, jangkangnya yang berduri, kaki yang panjang, serta eksoskeleton keras yang melindungi tubuhnya. Kepiting ini dipanen secara komersial karena dagingnya yang lembut dan lezat, sehingga sangat diminati di pasar makanan laut dan restoran. Kapal penangkap kepiting raja dilengkapi dengan perangkap khusus yang disebut krepot. Perangkap ini dirancang agar efektif menangkap kepiting raja sekaligus mengurangi tangkapan sampingan. Krepot berbentuk seperti kandang besar dari logam atau jaring dan diberi umpan ikan atau bahan penarik lainnya untuk menarik kepiting masuk. Untuk menargetkan kepiting raja secara spesifik, perangkap dibuat dengan pintu masuk yang memungkinkan kepiting berukuran besar masuk, namun menghambat kepiting yang masih kecil. Saat musim penangkapan dimulai, kapal nelayan menurunkan kerabot ke dasar laut di lokasi tertentu yang diketahui memiliki populasi kepiting raja melimpah. Setelah perangkap dipasang, dilakukan masa perendaman soaking period agar kepiting menemukan umpan dan masuk ke dalam perangkap. Lamanya waktu perendaman bervariasi tergantung kondisi lingkungan, perilaku kepiting, serta peraturan perikanan. Setelah masa tersebut berakhir, kapal kembali ke lokasi untuk mengangkat perangkap ke permukaan menggunakan peralatan khusus. Awak kapal membuka perangkap dan mengeluarkan kepiting raja yang tertangkap, lalu menempatkannya di nampan besar atau meja sortir di atas dek kapal untuk memudahkan proses penyortiran. Di atas nampan, kepiting disortir berdasarkan ukuran, jenis kelamin, dan kualitas. Awak kapal juga memeriksa setiap kepiting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Dan kepiting yang terlalu kecil atau tidak sesuai ketentuan akan dilepaskan kembali ke laut. Kepiting hidup kemudian dimasukkan ke dalam tangki live well, yaitu ruang khusus yang dirancang untuk menjaga kepiting tetap hidup dan dalam kondisi baik, hingga diproses lebih lanjut atau dibawa ke fasilitas pengolahan di darat. Angki ini berisi air laut dengan sirkulasi yang baik untuk menjaga oksigen dan suhu yang sesuai. Setibanya di fasilitas omolahan, kepiting raja menjalani tahap penyortiran dan pemrosesan lanjutan sebelum didistribusikan ke pasar. Pekerja menyortir kepiting berdasarkan ukuran, berat, dan kualitas. Dengan keterampilan khusus, pekerja memposisikan kepiting dekat ke dada dan menggunakan berat tubuh untuk menekannya ke pisau tetap atau alat pemotong khusus. Setiap sisi kaki kepiting kemudian ditempatkan di bawah pisau berputar, yaitu perangkat mekanis yang dirancang untuk pemotongan presisi. Pisau ini memisahkan ruas-ruas kaki kepiting dengan cepat dan konsisten. Teknologi modern dan otomatisasi juga berperan penting dalam proses ini. Lengan robotik yang dilengkapi alat presisi diprogram untuk memotong kaki kepiting secara otomatis.
Sistem ini menggunakan sensor dan kamera untuk mendeteksi posisi kaki kepiting, sehingga pemotongan berlangsung akurat dan seragam. Sistem otomatis mampu menangani volume besar dengan lebih cepat serta mengurangi limbah. Setelah kaki kepiting diproses, tahap berikutnya adalah pemasakan, yang berfungsi untuk mengawetkan serta meningkatkan rasa dan tekstur daging. Kaki kepiting biasanya dimasukkan ke dalam keranjang besar dan dimasak dengan cara direbus atau dikukus. Sebagian besar kepiting diproses dan dimasak segera setelah ditangkap. Kemudian dibekukan dengan cepat untuk menjaga kesegaran dan kualitas rasa. Daging kepiting Raja Kalengan menjadi pilihan praktis bagi konsumen karena mudah disimpan dan memiliki masa simpan yang panjang, siap langsung digunakan. Alternatif lainnya, kaki kepiting raja utuh dijual untuk restoran dan usaha kuliner. Kaki-kaki ini dikemas dalam kotak beku yang memberikan perlindungan ekstra selama distribusi dan penyimpanan. Kaki kepiting utuh sering menjadi favorit para koki karena tampilan visualnya yang menarik dan memungkinkan penyajian khas kepiting raja yang elegan. Kepiting raja memiliki posisi istimewa dalam dunia makanan laut. Dikenal karena ukurannya yang besar, tampilannya yang unik, dan dagingnya yang lezat. Jika Anda tertarik mempelajari proses pengolahan makanan atau lini produksi lainnya, silahkan lihat video selanjutnya. Produksi ulat sutra skala besar mengubah larva yang diberi makan daun murbei menjadi benang sutra mewah melalui proses yang teliti, memadukan tradisi dengan inovasi mutakhir. Pohon murbei dibudidayakan khusus untuk menghasilkan daun kaya nutrisi yang sangat penting sebagai pakan ulat sutra. Tanaman ini tumbuh baik di iklim hangat dengan curah hujan yang cukup dan dipanen sepanjang musim tanam, dari musim semi hingga awal musim gugur, menyesuaikan dengan tahapan perkembangan ulat sutra. Setelah dipanen, daun-daun ini diangkut ke area khusus untuk digunakan sebagai makanan utama dalam siklus hidup ulat sutra murbei. Setibanya di lokasi, daun murbei dipersiapkan untuk tahap berikutnya, yaitu pembiakan dan pemeliharaan ulat sutra. Proses ini dimulai segera setelah telur ulat sutra menetas. Larva muda diberi daun murbei muda yang dicincang halus beberapa kali sehari.
seiring pertumbuhan ulat sutra. Ukuran daun yang diberikan dan jarak waktu pemberian pakan semakin bertambah. Pada tahap pertumbuhan menengah, potongan daun yang lebih besar diberikan dan ulat sutra dipantau secara ketat untuk memastikan kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Pada fase akhir siklus hidupnya, ulat sutra diberi daun utuh beberapa kali sehari untuk memenuhi nafsu makannya yang sangat besar. Hal ini penting agar mereka mengumpulkan energi yang cukup untuk memintal kepompong. Ketika siap membentuk kepompong, ulat sutra menunjukkan beberapa tanda kematangan yang jelas. Ulat sutra dewasa tumbuh hingga sekitar 7,5 sampai 10 cm dan terlihat lebih gemuk. Tubuhnya tampak lebih berisi sebagai tanda bahwa nutrisi telah tersimpan dengan baik. Tubuhnya juga terlihat lebih buram akibat produksi protein sutra menjelang pembentukan kepompong. Selain itu, ulat sutra dewasa menunjukkan perilaku gelisah dan sering bergerak mencari tempat yang cocok untuk memintal kepompong, menandakan naluri alaminya untuk mulai berkepompong. Setelah mencapai kematangan, ulat sutra ditempatkan ke dalam rangka yang disusun secara sistematis di dalam baki pemeliharaan. Setiap baki berisi larva dewasa kemudian digantung sejajar dengan struktur kayu untuk memastikan sirkulasi udara yang baik serta menjaga suhu dan kelembapan yang stabil. Kondisi optimal untuk pemintalan sutra adalah suhu antara 23 hingga 28 derajat Celcius dan tingkat kelembapan sekitar 60 hingga 70%. Kondisi ini sangat penting untuk mencegah benang sutra mengering dan mudah putus selama proses pemintalan. Larva mulai membungkus dirinya dengan kepompong dengan mengeluarkan cairan dari 2 kelenjar ludah di bagian kepala. Cairan ini akan mengeras saat terkena udara dan berubah menjadi benang sutra. Proses pemintalan kepompong biasanya memakan waktu 2 hingga 3 hari, meskipun beberapa jenis ulat sutra dapat memerlukan waktu hingga 4 hari. Kepompong yang telah jadi kemudian dikumpulkan dan disortir secara manual oleh pekerja terampil. Mereka memeriksa ukuran, bentuk, warna, dan tekstur permukaan kepompong. Kepompong berkualitas tinggi, umumnya halus, berbentuk seragam, dan bebas dari cacat. Proses penggulungan benang sutra dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Pada metode manual, pengrajin menggulung benang sutra dari kepompong dengan kontrol yang lebih presisi. Metode lainnya menggunakan mesin penggulungan otomatis. Kepompong direbus untuk melunakkan serisin agar benang dapat terurai tanpa putus. Kepompong kemudian dimasukkan ke dalam mesin penggulungan otomatis yang dilengkapi bak air panas
untuk menjaga kelembutan kepompong selama proses berlangsung. Sutra kemudian dibilas hingga bersih sebelum dicelupkan ke dalam larutan pewarna yang mengandung zat pengikat warna. Suhu dan durasi pencelupan dikontrol dengan cermat agar warna merata dan intens. Setelah diwarnai, sutra dibilas kembali untuk menghilangkan sisa pewarna. Filamen sutra kemudian diolah menjadi benang melalui proses yang disebut throwing. Benang sutra dipilin dan digulung menjadi skein, lalu dililitkan ke bobin. Kumpulan filamen ini selanjutnya diproses menggunakan mesin pemilin untuk mengubah benang tunggal menjadi benang lungsi yang teratur. Proses ini juga dapat dilakukan dengan mesin penggulung ulang yang menggunakan serangkaian pemandu dan roll untuk menjaga ketegangan benang tetap konsisten dan mencegah kusut. Selama proses, benang sutra terus dilembabkan agar tetap lembut. Setelah itu, benang sutra direndam kembali dalam campuran air hangat dan sabun untuk memastikan sisa serisin benar-benar terlepas. Suhu air dijaga agar tidak terlalu panas demi melindungi serat sutra yang halus. Setelah direndam beberapa jam, sutra dibilas dengan air bersih lalu dimasukkan ke mesin pemilin. Mesin ini mengatur jumlah pilinan secara presisi untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan tekstur benang. Benang hasil pilinan kemudian digulung ke dalam spool untuk tahap selanjutnya. Spool berisi benang ditempatkan pada krill agar mesin tenun dapat menarik benang lungsi. Benang disejajarkan dan diatur ketegangannya secara manual sebelum proses penenunan dimulai. Benang pakan dililitkan pada shuttle yang bergerak bolak-balik melintasi benang lungsi. Ketegangan dinaikkan dan diturunkan untuk membentuk celah sehingga shuttle dapat lewat. Benang lungsi melewati heddle, yaitu lubang kecil pada rangka vertikal yang mengatur pergerakan benang selama penenunan. Mesin tenun otomatis mengontrol gerakan ini untuk menghasilkan pola kain yang diinginkan. Setelah benang pakan dimasukkan, rit yang berbentuk seperti sisir menekan benang agar rapat dan rata. Proses ini memastikan kain memiliki struktur yang seragam dan rapi sehingga produk akhir siap dipasarkan dalam berbagai bentuk.
Untuk memperoleh 1 ton arang, umat manusia harus menerima pengorbanan 5 hingga 10 ton kayu. Kedengarannya boros, namun bahan bakar yang tampak primitif ini telah menopang peradaban manusia selama lebih dari ribuan tahun. Dari sebatang kayu kasar, perjalanan menuju arang adalah sebuah ujian api dan kesabaran. Kayu ditebang, dikeringkan, lalu disusun rapat di dalam tanur pembakaran. Dalam video ini, proses manufaktur membawa kita menyelami produksi arang, di mana manusia bukan sekadar membakar kayu, melainkan belajar mengendalikan api itu sendiri. Perjalanan arang dimulai jauh sebelum api dinyalakan. Di area bahan baku, batang kayu segar dimuat ke sistem konveyor dan masuk ke jalur pemotongan industri, di mana kayu dipotong menjadi panjang standar sesuai dimensi tanur. Potongan ini kemudian dipindahkan ke mesin pembelah hidrolik. Dengan tekanan besar, bila baja tebal menekan perlahan, membelah setiap batang menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan penampang yang hampir seragam. Tujuan tahap ini bukan estetika, melainkan kontrol. Jika kayu terlalu besar atau ukurannya tidak seragam, bagian luar dapat terkarbonisasi sempurna, sementara inti kayu tetap mentah. Sebaliknya, potongan yang terlalu kecil akan terbakar terlalu cepat, menghasilkan arang rapuh yang mudah hancur. Karena itu, ukuran yang konsisten memungkinkan panas menyebar merata di dalam tanur. Kayu segar biasanya mengandung 40 hingga 60% kadar air berdasarkan berat. Oleh sebab itu, kayu dimasukkan ke dalam tanur pengering tertutup dengan oksigen dikendalikan ketat agar pengeringan berlangsung perlahan tanpa memicu pembakaran. Setelah kering sempurna, kayu dipindahkan ke tanur pembakaran, menandai awal transformasi kimianya menjadi arang. Baik di fasilitas industri besar maupun tanur tradisional, tahap ini sangat bergantung pada keahlian operator. Kayu biasanya disusun tegak dan dipadatkan rapat dengan celah seminimal mungkin. Susunan ini memungkinkan panas dan gas pirolisis bergerak merata, mencegah titik panas lokal atau karbonisasi yang tidak seragam. Setelah penuh, pintu tanur disegel menggunakan batu bata dan lapisan tanah liat tebal. Segel ini menciptakan lingkungan rendah oksigen yang krusial agar karbonisasi terjadi, bukan pembakaran. Tanah liat dipilih karena tahan panas tinggi, serta mudah dilepas, diperbaiki, dan digunakan ulang tanpa merusak struktur tanur. Setiap tanur industri besar dapat menampung sekitar 25 ton kayu, dan setelah proses selesai, muatan tersebut menyusup menjadi hanya 5 hingga 6 ton arang jadi. Seluruh siklus pirolisis berlangsung 7 hingga 10 hari tanpa boleh dihentikan. Saat suhu mendekati 300 derajat Celcius, asap putih tebal mulai keluar dari ventilasi. Tanda penting bagi operator bahwa transformasi telah dimulai. Sejak titik ini, setiap penyesuaian harus dilakukan dengan presisi ekstrim. Aliran oksigen tidak dihilangkan sepenuhnya, melainkan diatur sangat ketat melalui lubang ventilasi. Cukup untuk menopang karbonisasi, namun tidak pernah cukup untuk memicu nyala api.
Dalam fasilitas modern, keseimbangan halus ini dikelola secara otomatis melalui sensor suhu dan oksigen berpresisi tinggi. Setelah pirolisis selesai, arang masih menyimpan panas internal yang sangat tinggi. Paparan oksigen sekecil apapun dapat memicu pembakaran spontan. Karena itu, pendinginan adalah tahap paling berbahaya. Dalam operasi industri, arang dibiarkan mendingin di dalam tanur tertutup. Atau dipindahkan ke wadah logam kedap udara selama 10 hingga 14 hari hingga suhunya aman. Sebaliknya, metode tradisional tertentu, terutama di Jepang, menarik arang yang masih membara, lalu langsung menutupinya dengan campuran kayu, abu, dan tanah liat. Teknik ini menghasilkan lapisan putih khas pada arang bincotan, memberikan kekerasan tinggi, kemurnian luar biasa, dan pembakaran hampir tanpa asap. Setelah memenuhi standar kualitas, arang disortir berdasarkan ukuran. Bongkahan besar dan padat dipilih sebagai produk utama. Sering dipotong menjadi panjang 10 hingga 13 cm. Jenis yang paling diminati untuk barbeque rumah tangga dan restoran profesional. Setiap tahun, sekitar 20.000 ton metrik arang bongkahan besar melewati sistem pemotongan dan penemasan. Dikemas dalam kantong 2 kg, lalu didistribusikan ke berbagai wilayah Eropa. Fragmen kecil dan serbuk arang tidak dibuang.
Sisa arang kecil dialihkan ke jalur produksi briket arang. Potongan di bawah 2 cm. Dihancurkan menjadi bubuk karbon. Lalu dicampur dengan perekat alami, umumnya tepung singkong atau tepung jagung, serta air dalam takaran presisi. Campuran ini dipres dengan tekanan tinggi membentuk briket silinder, balok, atau bantalan dengan lubang udara untuk mengontrol pembakaran. Briket kemudian dikeringkan pada suhu sekitar 130 derajat Celcius selama lebih dari 2 jam hingga mencapai kekuatan dan stabilitas akhir. Pada akhirnya, arang yang tampak sederhana dan rapuh sebenarnya merupakan hasil proses panjang yang penuh disiplin, di mana kayu tidak pernah dibiarkan terbakar. Sebagian besar masanya dikorbankan demi mempertahankan yang paling berharga, energi murni dalam bentuk karbon. Karena itulah, setelah ribuan tahun, arang tetap hadir dalam kehidupan manusia. Diam, sederhana, namun tak tergantikan.